dua waktu mustajab, harinya mustajab, bulannya mustajab. Beruntung hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam itu dengan warna-warni ibadah. Dan ini bukan baru, dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen enggak? Dari zaman tabi'in di Syam, Sayyidina Makhul, Khalid bin Ma'dan, Sayyidina Masruq, dan masih banyak lagi. Kalau udah 15 Sya'ban, mereka isi dengan ibadah yang luar biasa. Bukan baru, bukan. Dari dulu, yang ngamuk-ngamuk orang baca yasinan, malam nisfu Sya'ban dia kata bid'ah, ngawur. Orang baca yasin, berdoa, dia kata bid'ah, nggak ngerti bid'ah. Yang kayak begitu kagak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bulan Sya'ban itu bulan perombakan-perombakan. Maka di dalamnya ada namanya nisfu Sya'ban, malam yang agung, malam yang mustajab. Malam nisfu Sya'ban itu saudara malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, yang tahun ini jatuh pada malam Jumat. Malam ke-15. Berbeda kalau Ramadan kunutan itu mah malam 16 Ramadan, nisfunya kedua awal. Kalau Sya'ban mah nisfunya awal terakhir, yakni malam 15 yang tahun ini bertepatan malam Jumat. Bolehkah kita baca yasinnya malam Kamis? Boleh. Orang yasin Al-Quran. Bagus. Doa boleh. Maqamul abrar. Malam Kamis boleh. Boleh aja orang bagus Quran. Tapi namanya nipu Sya'ban. Apa namanya? Nipu Sya'ban. Kata malaikat belum. Kurang sehari. Begitu. Boleh enggak kita malam Sabtu? Boleh aja. Orang baca yasin musaban malam juga boleh wong Quran. Tapi kalau bacanya malam Sabtu namanya apa? Nipu Sya'ban. Hilang shotnya. Nisfu hilang. Begitu, nisfu malam ke-15. Dan ini agung. Udah nisfu Sya'ban malam mustajab. Kedua malam Jumat malam mustajab. Berkumpul dua waktu mustajab. Harinya mustajab, bulannya mustajab. Beruntung hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam itu dengan warna-warni ibadah. Dan ini bukan baru, dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen enggak? Dari zaman tabi'in di Syam, Sayyidina Makhul, Khalid bin Ma'dan, Sayyidina Masruq, dan masih banyak lagi. Kalau udah 15 Sya'ban, mereka isi dengan ibadah yang luar biasa. Bukan baru, bukan. Dari dulu, yang ngamuk-ngamuk orang baca yasinan, malam nisfu Sya'ban dia kata bid'ah, ngawur. Orang baca yasin, berdoa, dia kata bid'ah, nggak ngerti bid'ah. Yang kayak begitu kagak paham. Begitu yang nongkrong di tempat kopi nggak dituduh bid'ah.
yang ibadah dikata bid'ah ini tidak benar. Dan adat di Betawi itu kalau udah nisfu Sa'ban sudah orang puasa sunat aja haram. Kalau udah paroh kedua mah begitu, kecuali orang-orang yang punya qadha, punya wiridan dan berpuasa di tanggal 15-nya silahkan. Yang kayak begitu mau terus lanjut buka-buka Syawal boleh. Tapi bagi orang yang dadakan niatnya jemput Ramadan dengan puasa, haram. Maka ngaji juga kudu ditutup malam hari ini. Begitu, sebelum nisfu. Kan begitu. Iya, tutup. Begitu saudara. Malam hari ini ada orang di Rawabelong, itu laki sama bini hari Senin dikasih makannya ayam. Senin, hari Selasa ayam, Selasa ayam, Rebo ayam juga, Kemis ayam, Jumat ayam, Sabtu ayam, Minggu ayam, sampai Senin ayam. Kira-kira kalau lakinya ini sampean, bosan gak kayak begitu? Bosan ya. Karena itu malam Selasa ini yang ngajar Farudin. Ntar lagi malam Selasa lagi, dia lagi. Ntar ketemu lagi, dia lagi yang ngajar. Ntar dia lagi. Maka agar supaya tidak bosan, bolehlah diusulin sama pengurus bulan Syawal mah dia rombak kudu ada perubahan, gurunya kudu diganti. Setuju enggak? Setuju, alhamdulillah. Tadi bosan kata guru. Oh enggak begitu. Oh enggak begitu. Iya. Jadi saudara ini kalau boleh saya tanya, demennya perubahan apa lanjutkan? Ini dia saya baru tahu calon saya pilpres kalah karena pada lanjutkan ternyata. Jadi saudara, malam hari ini taklim kita ditawakufkan sementara dalam rangka kita mau Ramadan. Kenapa mau Ramadan majelis ditutup? Bukankah Ramadan kudu ngaji? Enggak. Sebab kita maghrib kalau Ramadan repot. Lagi pada buka. Dengar adzan Isya aja bukan alhamdulillah istighfar. Astagfirullah. Udah Isya aja ya. Belum ngerokok lagi, belum ngopi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Tuh. Istighfar. Iya mana dia ngaji. Jadi ngaji ditutup malam hari ini. Karena itu saudara sekalian, berkenaan tawakuf, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khususnya para pengurus dan jamaah sekalian, manakala dalam setiap pertemuan taklim ada materi-materi yang sulit dimengerti atau paparan-paparan yang susah dicerna atau uraian-uraian yang menyinggung perasaan bapak dan ibu, maka saya sebelum nisfu Sa'ban datang mohon kiranya saya mau minta maaf, dimaafin atas kekurangan saya, adab-adab saya atau hal lain yang kurang pas di mata hadirin sekalian. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Dimaafin ya? Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Yang kedua,
Saya menghaturkan ribuan terima kasih, khususnya pengurus dan jamaah sekalian, atas berbagai ihsan dan kebaikannya. Kalau ngaji dikasih minum, kasih makanan, dan luar biasanya Al-Madinah itu beda dengan majelis-majelis yang lain. Kalau Al-Madinah kopi lain, susu lain, martabak lain, teh lain, pokoknya lain semuanya. Gitu. Iya, lain-lain. Luar biasa. Begitu. Mudah-mudahan segala kebaikannya itu semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah, nyamannya kita ngaji karena banyak kaum muslimin yang peduli sama Islam. Ada yang wakafin tanahnya buat Masjid Al-Madinah, yang wakafin karpet, yang wakafin kipas, AC, lampu, segalanya yang sudah meninggal dunia. Kuburnya moga menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, senengin di alam barzakhnya, muliakan di alam barzakhnya. Taklim kita ganjarannya Allah sampaikan kepada mereka. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Dan yang masih hidup, yang berkontribusi andil pikiran, tenaga, uang, waktu, segalanya demi kemakmuran Masjid Al-Madinah ini. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Allah berikan mereka rezeki yang berkah atas membantu masyarakat Islam beribadah di masjid yang kita cintai ini. Alaihim jami'an hadiyatan minna suratul Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah untuk pengarang kitab yang kita takrir dan kita bedah bersama. Kitab Matan Takrib Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Kita baca Fatihah untuk beliau yang makamnya 10 meter daripada makamnya Rasulullah SAW di Madinah. Mudah-mudahan Imam Ahmad bin Husain Qadhi Abu Suja kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah tinggikan derajatnya dan Allah muliakan di alam barzakhnya, dan Allah limpahkan kepada kita bersama ilmu-ilmu beliau, karomah-karomah beliau, cahaya-cahaya beliau, asrar beliau. Hidup kita makin berkah, umur kita berkah, ilmu kita manfaat. Alaihi hadiyatan minna suratul Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Kita bisa ngaji kayak begini, kuat duduk di majelis ilmu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita semangat kalau mau jujur, tapi karena ayah bunda kita nangis-nangis dulu dengan bahasa-bahasa yang terbata-bata, minta anak keturunannya demen sama agama, minta anak keturunannya demen sama majelis ilmu,
minta anak keturunannya semangat di dalam menuntut ilmu, tak kenal waktu dan usia. Maka kita ngaji ini karena mereka nangis sama Allah, menggoyangkan aras Allah, yang menyebabkan Allah berikan kita taufik dan kemampuan bisa duduk-duduk di majelis ilmu setiap malam Selasa dua mingguan ini. Karena itu kita baca Fatihah buat ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam kuburnya, dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan mereka daripada azabnya, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan ngaji-ngaji dan berbagai kebaikan kita di alam kubur mereka. Allah berikan cahaya yang terang di alam kuburnya. Mereka senang dan Allah catat kita menjadi anak yang bakti kepada orang tua meski sudah meninggal dunia. Ayah bunda kita yang masih hidup, moga diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus kita bisa memandang wajah mereka semuanya. Alaihima hadiyatan minna suratul Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat yang nyediain makan-makan untuk malam hari ini, yang masak, yang biayain semuanya. Mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah. Allah ganti berlipat ganda. Allah berikan usahanya makin lancar, rezekinya makin luas, qabul hajat-hajatnya. Al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah buat yang bantuin kita jagain parkir motor. Kita bisa ngaji dengan tenang karena ada kaum muslimin yang rela untuk jagain kita motornya, harta kita, begitu sampai kita nyaman ngaji ini. Moga yang jaga-jaga parkir diberi sehat, dimudahin urusannya, diberi rezeki yang luas untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kemudian daripada itu, saudara-saudara sekalian, sebelum doa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini waktunya luas. Saya besok hari Rebo, ini besok Selasa, Rebo, lusa, tanggal 12 Februari, saya mau ngadain acara haul wani min auliyaillah, cucu daripada Pangeran Jagalutan Pulau Cangkir, abangnya daripada yang makamnya di Gunung Santri, Sidi Syekh Soleh bin Abdurrahman, begitu, dan temannya Sultan Hasanuddin, Sidi Syekh Cilibayun. Besok tempatnya di Tanara lagi, sekaligus Isra Mi'raj Rebo besok. Sayang hari kerja, jadi bagi yang waktunya luas, boleh ajak bini, boleh ajak teman, boleh ajak anak, istighosah kita bersama Rebo besok pagi sampai dohor, sampai sore lah, cepat selesai. Begitu acara yang paling pokok buat kita, bulan Roah, menyambungkan arwah kita dengan para penyebar agama Islam, panji-panji Islam di bumi Nusantara ini. Yang kedua, kita bersilaturahim dengan teman-teman majelis yang lain, dan yang tidak kalah penting bagi kita bersama, makan lagi. Apaan? Makan lagi. Dan sudah disediakan insya Allah
2 ton ikan buat makan kita bersama. Dari mulai tadi siang sampai malam ini lagi pada bebenah buat makan kita. Jadi yang waktunya luas kita ke Serang lagi, keluar tol Ciujung lagi. Kayak kemarin Jumat lahir, kalau waktunya luas. Tapi kalau waktunya sempit, jangan paksa. Jangan paksa, udah datang aja udah. Begitu. Habis dohor boleh juga udah. Kita ngumpul bersama istighosah. Moga semuanya yang usaha Allah kasih lancar dan maju. Yang kesulitan Allah berikan kelapangan. Yang punya hutang Allah bereskan hutangnya sampai akar-akarnya. Yang belum punya keturunan Allah anugerahi anak keturunan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kitab ini ada wakaf dari hamba-hamba Allah 815.000 rupiah KSP nomor 64. Pahalanya untuk almarhum Haji Musa bin Daming, Haja Asina binti Saimun, Thayyib bin Karmat, Muhimah binti Saimun, Saniyah binti Haji Musa, Siti Rahma binti Thayyib, Jamilah binti Azan. Ini juga dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Lahun bintu Kijo dan Ibu Mursiatin binti Mursidi, Bapak Dahlan Haji Muhammad Yusuf dan Hajah Hamdah binti Mesir. Ini dari atas nama Jamal Madinah. 100.000 rupiah kita baca Fatihah, moga wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang beliau niatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di dalam barzahnya, senangin dalam barzahnya, muliakan di dalam barzahnya. Al-Fatihah. Sebagai hitam, kami minta doa. Insya Allah hari Senin pagi saya harus ziarah, sesudah istighosah. Besok Rebo, Senin dengan beberapa teman majelis sebagai rutinitas agenda majelis ziarah ke 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand, dalam rangka haul gurunya Syekh Nawawi Al-Bentani yang makamnya di Thailand, dan juga kakeknya Sunan Gunung Jati yang ada di Petani, Thailand. Begitu kita akan ziarah dengan beberapa teman majelis, minta doanya moga selamat, lancar semuanya, dan pada barakah semuanya dari berangkat sampai pulang kembali. Kemudian saya minta doa juga Fatihah di ujung tanggal 2 Maret sampai 13 Maret penutupan akbar majelis, karena kami ini rutin keliling-keliling Jabodetabek ini. Kami ngaji terakhirnya di Mekah dan di Madinah tanggal 2 Maret atau 2 Ramadan sampai 14 Ramadan. Kita ada di Mekah Madinah dalam rangka tawakuf taklim majelis, sekaligus tentu umrah dan ziarah ke Rasulullah. Karena memang agenda majelis kayak begitu. Majelis ini kalau sudah Jumadil Akhir, minggu terakhir Jumadil Akhir, ziarah ke Waliullah, Pulau Jawa, paling barat, terbaratnya ke Tanara lagi. Kalau sudah Jumadil Akhir, sekaligus maulid majelis. Kalau habis Jumadil Akhir, bulan Rajab. Kalau udah Rajab 3, 4, 5, 6 Rajab, ziarah ke pembawa agama Islam di bumi Nusantara. Bukan di Jawa, lintas pulau ke Kalimantan Selatan. Setiap bulan Rajab saya ke Kalimantan Selatan, ziarah ke Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Tanah Laut, Barabai, dan seterusnya. Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dalam rangka haul Abah Guru Sekumpul.
Itu setiap Rajab. Mungkin tahun ini 23, 24, 25, 26 Desember nampaknya ini. Nampaknya, tapi sebelum ngintip itu kalendernya. Rajab, baru kalau udah 7 habis Rajab, Sya'ban. Sya'ban inilah saya harus keliling ke pembawa agama Islam di negara tetangga. Karena ini acara rutin majelis dan Ramadan selalu tawakuf akbar majelis. Minta Fatihahnya, moga acara yang disusun oleh kawan-kawan kami ini semuanya diberi kelancaran oleh Allah, dan kita mohon kepada Allah semua jamaah Majlis Al-Bantani Allah tidak wafatkan sebelum ziarah ke Rasulullah, sebelum ziarah ke Baitullah. Allah beri mereka semuanya rezeki yang luas untuk bisa ziarah ke Rasulullah dan ke Baitullah. Al-Fatihah. Sekali lagi, Profesor punya luas kumpul-kumpul bersama. Kumpul kalau yang waktunya luas. Besok pertengahan lagi, serang lagi, sejam lah dari sini. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a a'malina wa tamim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Maulana ya Mujib. Inna jami'an qad hadarna fi majalisil ilmi nas'aluka ya awwalal awwali ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin anta arhamana wa walidina wa masyayikhana wal hadirin wal muslimin birahmatikal wasi'ah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa aman bi rahmatika ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sami'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.